الذي زين صيامنا يوم العرفة بيوم العيد، وزينا أعيادنا بالتكبير والتحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجينا من عذاب شديد. سائر العبيد وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الوعيد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Di antara nikmatnya yang tiada bandingnya kebesarannya, Allah masih menyematkan iman di dalam dada kita. Dengan iman dan Islam, insya Allah hidup kita ini menjadi terarah. Dengan iman dan Islam, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita sampun memegang kunci swarga. Kita sampun dibekani kunci pun swarga. Sebab miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Mila khotib berpesan, pegang teguh iman, pegang teguh agama kita Islam, ngantos pun caping nyawa saking badan. Allah pun wanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Kalian jangan tinggalkan dunia ini kecuali tetap berpegang teguh kepada agama iman. Jangan sampai kita gadaikan dengan apapun urusan dunia ini, apalagi cuma semangkok bakso, semangkok Indomie. Jangan kita gadaikan iman kita dengan kedudukan, dan jangan kita gadaikan iman kita ini dengan urusan dunia. Mila umur menikah langsung lebih besar daripada dunia ini dengan segala isinya. Kalau tak penguasa ini menawi umur sampun boten wonten, semua enggak ada maknanya. Tiada lagi gunanya harta, tiada lagi gunanya pangkat dan kedudukan, dan tiada lagi gunanya ilmu kalau umur sudah tidak. Semua kita tinggalkan begitu saja. Bahkan tatkala kita menghadapi sakratul maut, harta tidak bisa nolong, ilmu tidak bisa nolong, pangkat yang tinggi pun tidak bisa menolong kita, kecuali iman dan Islam. Dan alangkah rendahnya manusia kalau umur pun sampun boten wonten. Yang sekarang ini masih sombong karena kita masih hidup, karena masih ada umur. Begitu umur sudah tidak ada nilainya, bahkan lebih rendah daripada bangkai binatang. Kita ini sudah tahu bangkai, cuma namanya bukan bangkai, cuma namanya jenazah. Tapi hakikatnya sama dengan bangkai. Kalau bangkai masih ada harganya, tapi kalau orang sudah ada itu, nggak ada nilainya, nggak ada. Orang nanti saya nabi Ahmad nabi umat produk wah sombong karena hartanya,
menyombongkan kedudukannya, menyombongkan ilmunya disombongkan, tapi begitu umur sudah tiada yang Allah nyata yang Allah tegur kita. Seorang yang sudah takut karena kita sudah tidak ada. Allahu Akbar. Di belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datangnya paling lambat. Dalam tuntunan agama Islam ada dua hari raya. Terutama adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Masing-masing hari raya itu mempunyai alat dan tujuan yang tidak sama. Hari raya Idul Fitri yang sebelumnya diwajibkan untuk beribadah puasa dalam 1 bulan penuh, memberikan arahan kepada kaum muslimin untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang bersih dan suci jasmaninya, suci pikirannya, suci lisannya, suci hatinya. Dalam arti kata Idul Fitri menjadikan hidup seorang mukmin insya Allah selamat dan bahagia. Setelah tenang kita kembali kepada Allah. Sebab dirinya telah menjadi orang yang bersih dan suci, dan hanya orang yang bersih dan suci sajalah saat hidup kembali pada Allah. Ya ayyuhal mu'minun irji'u ila rabbikum begitu Allah sangat rindu pada hamba yang hatinya bersih dan ketika kita berdoa wasa dengan dasar Allah, Allah sangat rindu Rabbiyatan Marsiyah. Wahai kamu yang dikasihi, silakan kembali ke pangkuanku. Anda tenang dan alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi. Idul Kurban, kalau Idul Fitri menyiapkan diri kita, disiapkan oleh Allah saat kita kembali pada Allah nanti. Tetapi Idul Kurban hakikatnya menuntun kaum muslimin untuk merayakan dalam hidup. Jadi proses hidup kita di dunia juga dituntun antara dengan ibadah kurban. Karena manusia di dunia ini kalau mau sukses harus sanggup berkorban. Ada sunnatullah dalam kehidupan ini, bahwa di antara makhluk ciptaan Allah ini hanya manusia yang punya harapan, hanya manusia yang punya cita-cita dan untuk menatap masa yang akan datang. Manusia harus punya harapan akan berhasil dan diraih tanpa diusahakan dan diperjuangkan, dan setiap usaha, setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Kalau begitu, berkorban adalah suatu keharusan dan kebutuhan hidup manusia. Satu contoh, orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Kita harus berjuang dan memperjuangkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Tidak cukup kasih makan, kasih minum, ya bisa gede. Anak itu bisa gede, tapi belum tentu soleh. Mungkin gedenya jadi kuntilanak. Karena apa? Kita nggak pernah perjuangan. Kita harus berjuang, berkorban untuk anak. Tata lahirnya dicukupi, makan dan minumnya. Batinnya kita harus berjuang malam hari salat tahajud, mohon pada Allah, berdoa kepada Allah. Kita bimbing anak ini sambil berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin. Berapa banyak orang yang punya anak pinter, kita cukupi tata lahirnya, tapi batinnya tidak kita bekali. Insya Allah anak ini nggak akan bermanfaat dunia dan akhirat. Bahkan mungkin jadi musuh kita kalau nggak menjadi anak saleh. Dan para remaja, anak-anakku,
Anda harus punya cita-cita, punya harapan. Apa cita-citanya? Menjadi anak yang baik, sekolahnya baik, jadi baik kepada orang tua masyarakat. Kalau begitu aja nggak akan jadi anak yang baik. Harus berjuang, harus berkorban malam harinya, belajar, sholat tahajud, prihatin. Bagaimana supaya menjadi anak yang jangan terpengaruh pada ada gium sekarang ini yang lagi marak. Ada suatu pepatah atau ada gium yang mengatakan yang sekarang ini sudah meracuni remaja Islam. Apa ada giumnya? Kecil dimanja-manja, besar foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Allah telah memberikan teladan pada kita bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan bagaimana pengorbanan beliau dalam menjalankan tugas kenabian sampai harus mengorbankan putranya Ismail untuk disembelih. Dan semua ujian, semua pengorbanan itu dilaksanakan dengan sempurna, dengan penuh keikhlasan. Akhirnya sampai sekarang beliau menjadi pemimpin, tidak hanya pemimpin pada waktu itu, tapi pemimpin sampai akhirat nanti. Silahkan buka Al-Baqarah ayat 124. Qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ingatlah kepada ketika Ibrahim kami uji bikalimatin dengan berbagai macam ujian. Fa'atammahun, setiap ujian dilaksanakan dan sanggup berbuat. Kemudian dijawab oleh Allah, qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Hei Ibrahim, karena Anda sudah berjuang, sanggup berkorban, dan setiap ujian engkau sempurnakan dengan baik. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Engkau aku jadikan pemimpin, tidak hanya pemimpin pada masamu, sampai sekarang jadi pemimpin, sampai akhirat nanti pun Anda jadi pemimpin. Didoakan. Mohon maaf kalau kita sholat 17 rakaat yang kita menyebut Nabi Ibrahim itu paling tidak waktu tahiyat 9 kali seperti genteng. Genteng itu karena genteng dia harus bermanfaat, sanggup melindungi panas, sanggup melindungi hujan. Dan untuk menjadi genteng dia berjuang, tidak langsung jadi genteng, dia harus sanggup berjuang. Dari tanah diinjak-injak, dibakar, dan dia baru bisa mengayomi. Kalau dinaikkan, kalau digenteng di bawah nggak ada naiknya, nggak ada manfaatnya. Nah, setelah buat jadi pemimpin itu di atas, dia harus sanggup ngayomi, dia harus sanggup kehujanan, dia harus sanggup kepanasan. Dan itulah leadership di dalam agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan pada hari ini. Korban dalam kaitannya perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia sampai sekarang ini tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan umat Islam. Pendahulu-pendahulu kita yang memiliki semangat juang dan sanggup berkorban, yang dilandasi oleh iman dan keikhlasan. Tolong perhatikan sejarah kita yang sekarang ini sejarahnya sudah mulai dihapus. Perjuangan para pendahulu kita dalam rangka memerdekakan negeri ini. Perhatikan Cutnya di Aceh, Cut Mutia, Teuku Umar. Mereka pejuang-pejuang sejati tanpa pamrih dan rela berkorban, tanpa mengharapkan imbalan dan jabatan ataupun mengharapkan gaji, bahkan gugur sebagai kusuma bangsa. Kemudian ke selatan, ke Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol, seorang ulama yang sanggup berjuang tanpa pamrih dan berkorban yang luar biasa. Akhirnya apa? Gugur sebagai kusuma bangsa dengan tidak mendapatkan imbalan apapun kecuali mengharapkan ridha Allah. Ke selatan lagi, ke Jawa, di Banten, Sultan Ageng Tirtanasa keluar dari keraton, saudara, keluar dari kerajaannya, berjuang dan berkorban, tinggalkan kemewahan dunia demi negeri
yang tercinta ini merdeka dan dilandasi iman dan Islam. Ke timur lagi di Batavia atau Betawi, Pangeran Fathahillah tinggalkan kemewahan dunia untuk berjuang dan berkorban demi negeri ini merdeka tanpa mendapatkan balasan sedikit pun. Di Jawa Tengah yang sekarang ini sudah tidak terdengung lagi, di Jawa Pangeran Diponegoro, saudara, seorang pangeran yang berjuang melawan penjajah akhirnya gugur sebagai kusuma bangsa. Begitulah pejuang-pejuang Islam di dalam rangka meraih kemerdekaan ini. Siapa yang tidak kenal dengan pangeran besar Jenderal Sudirman? Beliau adalah orang Islam yang taat, guru agama, aktivis Muhammadiyah, berjuang dan berkorban walaupun dalam menderita sakit paru-paru, tinggalkan kemewahan dunianya, keluarganya, berjuang dan berkorban untuk negeri ini. Bahkan ketika akan memimpin gerilya, Bung Karno pernah bilang kepada Pak Dirman, "Wahai adikku Sudirman, Anda dalam keadaan sakit. Sebaiknya Anda di rumah saja untuk istirahat dan berobat." Apa jawab Pak Dirman pada waktu itu? "Aku berjuang untuk rakyat yang sudah menderita dijajah Belanda lebih dari 300 tahun. Aku berjuang dan berkorban tanpa pamrih, selain mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena dorongan iman dan penuh keikhlasan itulah tatkala beliau dikepung tentara Belanda, ada anggota pasukannya yang bertanya pada waktu belum sebagai jenderal, "Wahai Ustaz, wahai Kiai, wahai komandanku yang aku cintai, bagaimana kita sudah dikepung musuh oleh Belanda? Siapa yang menolong kita?" Kemudian dijawab oleh Pak Dirman, "Kalau begitu begini saja. Ayo kita kumpul di lapangan, semua pakai sarung dan pecinya. Kumpulkan senjata dan simpan baik-baik. Kemudian ayo kita membaca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dengan pakaian sarung, padahal dia seorang panglima besar pada waktu itu. Tatkala itu kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dikumandangkan di tengah-tengah lapangan. Belanda datang mengepung dan tidak dilihat kalau di situ ada Pak Dirman. Ketika ditanya oleh anggotanya, oleh pasukannya, "Wahai Pak Dirman, kenapa kita ini dikepung tapi nggak ada orang yang melihat? Belanda nggak melihat Anda sebagai panglima. Apa aji-ajimu? Apa ajianmu, wahai Pak Dirman?" Kemudian Pak Dirman menjawab dengan lugas dan ikhlas, "Siji aji-ajiku warna telu. Siji, neng ngendi wae aku ora tinggal poso Senin lan Kamis, walaupun dalam keadaan parangnya seperti ini. Kemudian aji-ajiku yang nomor dua, aku ora tinggal wudu. Aku berjuang, aku perang dalam keadaan bersih dan suci." Maka kalau lihat Anda sejarahnya itu, ada seorang prajurit yang membawa kendi, bukan membawa senjata tapi membawa kendi. Begitu Pak Dirman batal, langsung wudu dengan air yang ada di dalam kendi. Tidak pernah batal wudunya, tapi nggak pernah ditunda, dia langsung wudu. Kemudian aji-ajiku sing nomor telu, aku sholat tepat waktu. Lansing paling utama, aku berjuang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.